Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Bertemu lagi bersama saya di acara belajar tasawuf. Kali ini saya ingin mengulas teman-teman video beliau. Video beliau itu yang berjudul Melihat Tuhan dari Segala Sesuatu. Mudah-mudahan di setiap video beliau ini kita mendapatkan pelajaran kalau kita mau memahami, mengkaji dan menghayati atas peninggalan yang beliau sudah berikan kepada kita semua. Karena pemahaman beliau ini menurut hemat saya sangatlah langka dan sangat jarang sekali. Kali ini beliau di dalam videonya itu berjudul Melihat Tuhan dari Segala Sesuatu di dalam sebuah kajian kitab Ro'aitullah poin 185 ya. Dalam rangka kita belajar tasawuf bersama di setiap video-video Buya, dan kali ini juga tentunya saya akan mengulas video Buya yang berjudul Melihat Tuhan dalam Segala Sesuatu ini seperti apa dari kajian kitab Ro'aitullah halaman 74 ya. Di sini beliau menyebutkan yang sudah saya ringkas ya teman-teman ya. Saya sudah ringkas bahasanya beliau ini yang saya tulis. Aku bukanlah tujuan terakhir bagi hidupmu sehingga engkau dapat melihat aku di balik segala sesuatu seperti melihat aku di balik matahari, dan engkau melihat aku dari balik bulan. Engkau melihat aku dari segala macam penderitaan yang sedang engkau jalani serta engkau hadapi sekarang ini. Engkau dapat melihat aku dari kebahagiaan, kesenangan, dan kebahagiaan yang engkau rasakan. Intinya seperti itu teman-teman. Dan engkau dapat melihat aku dari fenomena alam seperti siang dan berganti malam, dan malam berganti pagi, lalu pagi berganti siang, lalu siang berganti sore, dan seterusnya. Kalau engkau bisa melihat aku di balik semua ini, berarti engkau kenal aku. Wow, ini sangat menarik teman-teman. Seperti apa kita bisa melihat Tuhan di balik segala sesuatu kejadian, baik dari hal yang terkecil ataupun yang terbesar, baik dimulai dari dalam diri sendiri ataupun di luar diri, baik dimulai dari keluarga kita sendiri pun ataupun di masyarakat. Ini sebenarnya bahasanya mungkin singkat, tepat, padat, tapi kalau dijabarkan itu seperti lautan teman-teman. Kita lanjutkan ya teman-teman. Karena melihat aku dari segala sesuatu itu, saya juga tidak mungkin buka di sini secara total teman-teman. Saya hanya memberikan kisi-kisinya saja, itu menurut hemat saya. Karena kalaupun saya memberikan suatu pemahaman yang saya pahami, melihat Tuhan dari segala sesuatu, karena kita bukanlah saintis, tapi saya melihatnya di balik semua itu adalah dengan kebatinan, ketuhanan. Tentunya akan terjadi banyak benturan ataupun gesekan. Jadi kalau ingin betul-betul teman-teman pengen melihat Tuhan dari segala sesuatu, menurut hemat saya, mungkin poin yang terbesarnya adalah di dalam pengetahuan di dalam diri ini, karena ini adalah ilmu ke dalam teman-teman. Jadi larinya ke dalam, dilarikan kepada af'al, asma, sifat dan zat itu sendiri teman-teman. Nah, ini pendapat admin ya teman-teman. Disinilah ujung tombaknya kita belajar ilmu tentang ketuhanan, sehingga kita benar-benar bisa mengenal Tuhan. Tapi barunya hanya mengenal ya teman-teman. Kita baru mengenal Tuhan.
bukan berarti kita sudah dekat. Kalau sudah dekat, sudah pasti mengenal. Tapi kalau mengenal belum tentu dekat ya teman-teman. Lalu dalam pengenalan ini, seperti apa sih bagi kita yang hanya orang biasa dan bukan saintis? Di sini teman-temannya, di sini saya pribadi tidak pernah mau membukanya teman-teman. Karena saya khawatir akan banyak terjadi memang pergesekan apabila pemahaman ini atau pemahaman saya sendiri ini dibuka, karena sangat sensitif sekali apabila saya buka di sini. Karena masalahnya ini adalah pandangan pribadi saya sendiri yang bukan siapa-siapa. Pandangan saya sendiri yang saya sendiri bukan siapa-siapa. Tapi sedikit ringkasannya atau sedikit ringkasannya saja menurut pandangan admin yang bodoh dan bukan siapa-siapa ini teman-teman, adalah kita harus bisa membaca setiap pergerakan apapun dan warna-warni kehidupan apapun serta fenomena alam yang terjadi itu masuk ke dalam sifat asma, af'al, dan zat teman-teman. Untuk ringkasnya mungkin hanya ke situ teman-teman. Tapi untuk lebih dalamnya mungkin hanya sedikit nanti pandangan admin yang mungkin benar atau mungkin juga salah, dan mungkin juga nanti bisa teman-teman koreksi atau teman-teman komen saja di kolom komentar ya teman-teman. Lalu bagaimana maksudnya kita membaca, meneliti, memahami, serta menghayati semua yang kita sebutkan tadi teman-teman? Jadi memang seorang saintis pasti banyak mengetahui kebesaran, kehebatan Tuhan dalam segala sesuatu yang mereka teliti dan mereka pelajari, baik dari tata surya ataupun kosmologi maupun anatomi batang tubuh manusia. Dan itu banyak sekali teman-teman, bukan hanya di situ ya, dari setiap warna-warni kehidupan teman-teman. Jadi artinya teman-teman, dari makhluk Allah yang terkecil pun ternyata memang sebenarnya bisa menghantarkan kita dengan Tuhan. Ini saya sangat setuju sekali dengan pemahaman beliau ini, karena beliau mengatakan kita itu makhluk Allah yang terkecil pun ternyata sebenarnya bisa menghantarkan kita kepada Tuhan, dengan Tuhan, apalagi ilmu kosmologi dan ilmu anatomi, di mana bulan sabit itu terjadi ketika bumi dan bulan sejajar menghadap matahari, maka terjadilah bulan sabit. Nah, ketika bumi dan bulan sejajar menghadap matahari, maka terjadilah bulan sabit. Dan kalau bulan di belakang bumi atau buminya di tengah, maka terjadilah bulan purnama. Lalu kalau bulannya ada di antara bumi dan matahari, maka itulah yang disebut gelap. Tidak ada bulan, dan kalau tepat di garis lurus maka terjadinya gerhana matahari. Ini sebenarnya teman-teman, fenomena ini kalau kita masukkan ke dalam sifatullah, zatullah, af'alullah, dan sifatullah, intinya di sana teman-teman. Mungkin teman-teman jauh lebih memahami lah daripada saya, tapi di sini saya hanya mengulas, kita mengkaji bareng-bareng, mengaji bareng-bareng, memahami bareng-bareng. Karena kalau sendiri itu seperti sinar itu lenyap teman-teman, sepudar. Kalau kita tidak pernah mengkaji, mengaji, menghayati, meneliti, itu dengan sendirinya ilmu pengetahuan itu akan lenyap. Itu menurut hemat admin teman-teman. Tapi dengan berkumpulnya kita di satu wadah, di satu forum, di satu grup, maka terjadilah suatu cahaya yang besar. Selalu terjadi pengajian, selalu terjadi pengetahuan, saling mengisi satu dengan yang lain.
tentunya saling mengisinya itu tidak lepas teman-teman, tidak lepas dari sifat af'al, zat, dan asma itu sendiri teman-teman. Jadi teman-teman, disinilah para saintis bisa membuat sistem waktu. Sistem itu apa ya? Bisa membuat sebuah metode atau bisa membuat cara, metode, waktu, dan tanggal. Mungkin ya karena saya tidak terlibat secara langsung dalam sistem tersebut, tapi saya hanya membaca dari sisi fenomenanya saja yang saya giring ke dalam sifat asma, af'al, dan zat, sehingga saya bisa membaca sifat asma, af'al, dan zat dalam fenomena tersebut. Apalagi kalau kita membaca dari sisi pergerakan, pensifatan, perbuatan, dan bentuk dalam kehidupan sehari-hari atau kejadian yang selalu berlangsung di sekeliling kita setiap hari teman-teman. Jadi setiap hari sebenarnya Tuhan selalu memberikan pelajaran terhadap kita, tapi apakah kita mengerti, apakah kita memahami, apakah kita mengetahui seperti yang pernah Buya katakan. Buya Syakur pernah mengatakan, dari mana, sedang apa, dan mau kemana. Itu sering saya pakai di dalam video-video untuk intro teman-teman. Dari mana, sedang apa, dan mau kemana. Karena itu apa patokannya teman-teman. Untuk bisa masuk ke dalam sifat asma, af'al, dan zat, itu harus tertanam dari mana, sedang apa, dan mau kemana. Kalau tiga ini sudah tertanam rapi dan tidak berubah atau tidak goyang, maka cahaya itu akan terus terang teman-teman, sehingga dikit demi sedikit kita mengenal akan yang namanya tentang ilmu ketuhanan, bahkan mengenal dengan yang namanya pengetahuan di dalam kegaiban ketuhanan teman-teman. Ya sudahlah teman-teman ya, mungkin karena ini juga videonya sedikit, mungkin masih banyak waktu yang akan kita bahas nanti. Yang penting intinya teman-teman ya, bahwasanya kita bisa saling berkumpul, karena dengan berkumpul sama-sama maka cahaya ketuhanan itu akan selalu hidup di dalam diri kita masing-masing, karena kita selalu meneliti, mengkaji, menghayati, bahkan kita bisa menyinari hati kita dengan satu dengan yang lain. Tentunya saya berharap komen dari teman-teman, mungkin teman-teman jauh lebih memahami daripada saya, untuk jauh lebih dalamnya masuk ke dalam sifat asma, af'al, dan zat. Itu tidak mungkin saya buka di sini, karena beliau Buya Syakur Yassin pun tidak membukanya secara gamblang di sini teman-teman. Beliau selalu mengemasnya semenjak dari awal beliau muncul di YouTube. Beliau tidak pernah membuka secara total tentang pedoman yang sebenarnya di mana titik untuk membaca dari sisi sifat asma, af'al, dan zat itu sendiri teman-teman. Tapi saya selalu memahami sedikit demi sedikit, sehingga sedikit demi sedikit itulah saya bisa memahami, walaupun itu menurut saya benar dan belum tentu benar menurut teman, karena di sini adalah intinya kita sama-sama belajar teman-teman. Ya sudahlah teman-teman, jangan lama-lama lagi, nanti teman-teman semua bosan kalau video ini terlalu panjang. Jadi saya akhiri saja video ini dengan salam belajar. Semoga video ini ada manfaatnya bagi teman-teman semuanya di sana. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video pembelajaran kita bersama yang akan datang.
Saya atas nama channel TV Abah mengucapkan selamat menjalankan bulan puasa bagi yang menjalaninya, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.